Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alkisah ada seorang raja di Mesir. Usianya yang mulai menua. Beliau panggillah para menterinya, menanyakan kesediaan mereka kepada sang raja. Sang raja berkata, "Wahai para menteriku, aku sudah tua. Siapa yang akan tetap setia kepadaku sampai akhir masa usiaku?" Semuanya tunjuk tangan. "Kami setia, Tuan Raja." Lalu kemudian Tuan Raja berkata, "Kalau aku mati nanti, siapa yang setia menemaniku di kuburku 3 hari lamanya?" Para menteri diam semuanya. Tidak ada yang berani bicara. Kalau raja sudah mati, tentu dicari pengganti menurut mereka. Dan tidak ada yang sanggup menemani raja 3 malam saja di kubur raja. Kalau begitu sang raja berkata, "Kalau Anda tidak ada yang bisa menemaniku dalam kubur kalau aku mati 3 malam saja, umumkanlah kepada rakyatku, mana ada mereka mungkin yang lebih setia kepadaku dari kamu semua." Singkat cerita, kemudian diadakanlah sayembara. Diumumkanlah senegeri Mesir pengumuman 7 hari lamanya untuk menyaring atau merekrut siapa yang akan setia menemani raja kalau mati 3 hari lamanya di kubur raja. Dan pemenangnya dalam pengumuman itu akan dikasih harta setengah istana raja. Sudah sampai hari ke-6, tidak ada yang melamar, tidak ada yang berani menemani raja dalam kuburnya 3 hari. Padahal hadiahnya besar, setengah harta istana. Begitu takutnya manusia menemani orang mati kayak dan mati. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu rahimakumullah? Pada hari ke-7 ketika akan ditutup, ada seorang tukang kayu bakar pulang dari hutan. Dia mengantar kayu bakar ke kota. Lalu didengar-dengarnya ada sayembara. Dia bertanya kepada tuannya, tempat dia menjual kayu bakar selamanya, "Ada apa tuan? Sayembara apa yang diadakan raja?" Kata tuan, "Tempat dia menjual kayu bakar, Pak penjual kayu bakar, raja adakan sayembara. Siapa yang bisa menemani raja 3 hari di kuburnya kalau dia mati, maka dia akan dikasih harta setengah istana. Tapi kabar-kabarnya sampai hari ini mau ditutup, hari terakhir belum ada yang daftar." Kata tukang kayu bakar, "Kalau saya yang daftar bagaimana tuan?" "Wah, apa bisa engkau? Saya sudah biasa sendirian di hutan, ketemu harimau, beruang, ular, kalajengking. Masa menemani raja 3 hari saya tidak bisa?" "Terserah kamu lah." Pergilah tukang kayu bakar ke depan istana. Di stop oleh pengawal. "Mau kemana tuan?" "Apa kerja tuan?" "Saya tukang kayu bakar." "Ada apa mau ke sini ke istana?" "Saya akan melamar. Saya akan ikut sayembara menemani raja kalau meninggal 3 malam di kubur." Apa kata pengawal? "Penjaga, tidak ada yang daftar pak, hanya bapak satu-satunya. Mungkin bapak bisa jadi pemenang." Dan ternyata para pemirsa yang budiman, sampai ditutup memang tidak ada yang daftar kecuali hanya tukang kayu bakar ini. Diumumkanlah oleh sang raja bahwa pemenang sayembaranya adalah rakyatnya yang biasa di hutan, tukang kayu bakar, yang akan menemaninya 3 malam di kubur kalau mati. Rakyat bersorak. Lalu ketika memang raja ini meninggal, ditemanilah dengan tukang kayu bakar. Rupanya mulailah mas'alatul qabr, pertanyaan kubur. Akhirnya sempat pula ditanya tukang kayu bakar, "Apa kerjamu di dunia?" "Tukang kayu bakar." "Berapa banyak kayu yang kamu dapat?" Bingung dia menjawab. "Lalu pakai apa kamu
mengambil kayu bakar pakai kapak. Berapa banyak kapak yang kamu habiskan? Berapa beli kapakmu itu? Bingung dia sampai dia pingsan. Nah, kemudian dia bangun lagi sadar. Berapa banyak hasil penjualan kayu bakar? Kemana kamu gunakan? Berapa yang kamu impakkan? Akhirnya pingsan lagi dia. Pas 3 hari digalirlah kubur sang raja. Ternyata dia hanya pingsan. Lama-lama diobati akhirnya sadar. Waktu itu bertepuk tanganlah orang seistana. Bapak ini akan menjadi OKB, orang kaya baru. Diumumkanlah oleh Menteri Ketua Panitia Sembara. Bapak tukang kayu bakar akan jadi orang kaya. Karena beliau pemenang. Berhasil 3 malam menemani raja di kuburnya. Apa yang terjadi? Ketika bapak ini berdiri, dia merobek surat sembara. Dan dia katakan, saya tidak berminat harta istana ini sedikit. Kenapa Pak? Kan Bapak jadi orang kaya. Tidak. Cukup saya mengurus kapak dan kayu bakar. Itu sudah susah. 3 hari 3 malam tidak selesai. Berapa kali pingsan saya untuk mempertanggungjawabkan kayu dan kapak saya. Apalagi harta setengah istana ini yang begitu mewah. Orang terdiam semua. Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi. Bagaimana hisab itu nanti pasti. Allah ingatkan kita di surat At-Takasur ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kami tanya kamu 2 kali. La itu taukid, nun itu nun jamak inas, nun taukid, sakilah. Sungguh kami akan tanya nikmat. Kita sekarang mungkin bahagia dapat nikmat. Bisa rumah bagus, bisa kendaraan bagus, bisa tabungan bagus, deposito banyak, pakaian bagus, segalanya bermandikan nikmat Allah. Tapi jangan lupa satu saat ada perhitungan Allah. Sebagaimana juga di akhir surah Al-Ghasyiyah Allah ingat kita. Tsumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya atas kamilah hisab mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa yang budiman. Semoga mental kita mental yang siap bahagia menerima nikmat dan siap mental juga untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.